Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang orientalis yang mengkaji Al-Quran bernama Andrew Rippin. Mari kita simak pembahasannya ya guys. Andrew Rippin adalah seorang berkebangsaan Inggris meski belakangan lebih terkenal sebagai ilmuwan Kanada setelah menempuh PhD di kota tersebut. Ia lahir 64 tahun yang lalu dan menapaki perjalanan karir yang cukup berliku sebelum sampai pada popularitasnya saat ini. Selama satu dekade tahun 2000 sampai tahun 2010, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Humaniora di Victoria University dan menjadi guru besar berbagai bidang di universitas tersebut, yakni di bidang studi agama, bidang sejarah, dan sejak tahun ini di bidang sejarah Islam. Andrew Rippin, seorang pemikir kontemporer yang mengikuti tren ini dan menunjukkan minat luar biasa terhadap kajian Al-Quran. Ketertarikan tersebut utamanya tampak dalam disertasi PhD-nya di McGill University yang membahas fungsi asbab an-nuzul dalam hubungannya dengan perkembangan produk tafsir Islam baik klasik maupun kontemporer, serta kegiatan penafsiran Al-Quran yang terjadi di dalamnya, sehingga ia populer dengan keahliannya di bidang kajian Al-Quran dengan spesifikasi perkembangan sejarah penafsiran. Tercatat ada sekitar 22 buku yang ia tulis baik seorang diri maupun bersama penulis lain. 34 bab dalam buku-buku yang berbeda, 28 artikel jurnal, 19 artikel di ensiklopedia, dan 178 review buku, serta pengantar. Angka-angka tersebut menunjukkan produktivitas Rippin yang cukup tinggi sekaligus keseriusannya mendalami kajian Islam, khususnya produk penafsiran Al-Quran. Hampir semua tulisan yang ia hasilkan mengupas perihal produk tafsir Al-Quran maupun fenomena kehidupan masyarakat Muslim dalam hubungannya dengan Al-Quran. Secara umum, pandangan ontologis Rippin terhadap Al-Quran tidak banyak berbeda dengan pandangan mainstream Muslim, yakni suatu naskah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad dan berisi ajaran, serta tuntunan dalam menjalani kehidupan. Ia kemudian menambahkan bahwa naskah tersebut utamanya berisi perintah pada kaum Yahudi dan Nasrani untuk memeluk agama samawi terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Pandangan Rippin mengenai Al-Quran dikemukakan panjang lebar dalam volume 1 Muslims, Religious Beliefs and Practices. Karena ia menyediakan subbab khusus yang membahas Al-Quran dan diposisikan antara dua subbab lain mengenai Arab pra-Islam dan sosok Nabi Muhammad, sehingga ulasannya menjadi komprehensif awaan. Rippin dalam banyak kesempatan menunjukkan dukungannya terhadap metodologi analisis sastra, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Wansbrough, dengan menggunakan analisa historis, sebagaimana digunakan oleh para orientalis sebelumnya, dan literary analysis. Ia menyebutkan bahwasanya Al-Quran memiliki keterpengaruhan Yahudi Kristen. Sebagai antitesis gagasan tersebut, kajian yang dilakukan oleh kesarjanaan Muslim dengan metode fenomenologis historis merupakan sebuah data dan argumen untuk menjawab pandangan skeptis kesarjanaan Barat atas validitas Al-Quran. Jika para orientalis lain umumnya lebih suka membidik konten Al-Quran dari berbagai sisi, menguji orisinalitas, ataupun sejarah kompilasi yang terjadi jauh sesudah periode pewahyuan, Rippin justru memilih yang berbeda. Ia pun tidak setengah-setengah dalam pilihannya tersebut, dan ini terbukti dari beberapa tulisan maupun suntingannya yang sebagian besar bertemakan penafsiran Al-Quran. Pilihan Rippin untuk menekuni kajian sejarah penafsiran Al-Quran tampaknya tidak main-main. Ia benar-benar berdedikasi tinggi terhadap bidang kajian tersebut, dan tidak hanya sekadar mengenal nama-nama para mufasir dengan karya mereka masing-masing. Lebih jauh, ia juga mengamati proses, gejala perubahan, fenomena, dan kecenderungan polemik antara para penafsir dalam satu generasi yang sama ataupun penafsir lintas generasi. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.